Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, salah satu di antara akhlak sifat mulia yang wajib untuk kita miliki adalah malu. Malu ini sifat terpuji yang bisa menghalangi kita dari perbuatan buruk dan mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Malu kalau harus berbuat dosa, malu kalau harus bermaksiat, malu kalau harus mengabaikan perintah Allah, mengabaikan kewajiban, malu kalau harus melanggar apa-apa yang Allah haramkan bagi kita. Malu seperti inilah malu yang terpuji karena bisa menghalangi kita dari dosa, maksiat dan keburukan dan memotivasi, mendorong kita untuk melakukan semua yang Allah perintahkan. Agungnya rasa malu bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, malu ini termasuk salah satu di antara sifat Allah. Allah juga Maha Pemalu. Karena sifat Allah semuanya mulia, agung, luhur, terpuji, maka terpujilah sifat malu tersebut. Dan terpuji pula orang-orang yang memilikinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karim." Allah itu Maha Pemalu. Disebutkan Allah malu apabila seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangannya ayyaruddahuma khaibatain. Lalu oleh Allah ditolak permintaan orang itu. Allah malu. Karena itulah maka apabila ada orang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, Allah akan mengabulkannya, sebab apabila ditolak Allah malu terhadap hamba tersebut. Dari sinilah maka kita mengetahui malu itu sesuatu yang amat sangat agung.
Karena salah satu di antara sifat Allah Azza wa Jalla, sedangkan sifat Allah semuanya tinggi, semuanya baik, semuanya luhur nilainya, semua mulia dan semuanya agung. Karena itulah maka siapapun yang memiliki sifat malu, maka Allah akan mencintainya. Sebagaimana sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, innallaha hayyun sittirun yuhibbul haya was-satr. Fa idza ghassala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu dan Maha Penutup. Karena itulah Allah mencintai sifat malu dan sifat penutup. Maka apabila salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah menutupi diri agar tidak terlihat auratnya oleh orang. Yang dimaksud dengan Allah Maha Penutup adalah Allah menutupi aib, dosa-dosa, kemaksiatan, kekurangan yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah tutupi, Allah rahasiakan, Allah tidak bongkar di hadapan seluruh makhluk. Karena itulah maka apabila ada hamba yang memiliki dua sifat ini, ya dia pemalu, ya dia juga suka menutup aib, baik aib orang lain yang dia ketahui, dia tutup, dia rahasiakan, tidak diekspos, tidak diberitahukan ke banyak orang. Memberitahukan aib orang, ngegibah namanya. Dan itu sebuah dosa besar. Makanya bila ada aib orang lain yang kita ketahui, wajib untuk kita tutupi, kita rahasiakan. Termasuk aib diri kita sendiri, wajib untuk kita rahasiakan. Semua kita punya dosa. Semua kita punya masa lalu yang kelam. Semua kita memiliki banyak penyimpangan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Maka wajib untuk kita rahasiakan. Jangan sampai diberitahukan ke orang lain. Memberitahukannya namanya mujaharah. Dan itu penyebab tidak diampuninya dosa kita. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku ini akan diampuni dosa-dosanya kecuali mujahirin. Wa minal mujaharah, di antara perbuatan mujaharahnya adalah dia melakukan dosa di malam hari. Allah tutup dosanya itu, tidak Allah ekspos, tidak Allah beritahukan. Esok harinya dia berbicara kepada kawannya bahwa tadi malam saya sudah melakukan begini. Dia beritahukan aibnya sendiri. Itu namanya mujaharah. Mujaharah perbuatannya, orang yang melakukan disebut mujahirin. Maka orang ini tidak akan diampuni dosanya. Karena apa? Karena dia mengungkap aibnya sendiri. Maka wajib untuk dia tutupi. Dan ini salah satu di antara kandungan sifat pemalu Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka para nabi seluruhnya memiliki rasa malu. Bahkan itu yang diketahui oleh semua manusia dari ucapan para nabi terdahulu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fa'mal ma syi'ta. Sesungguhnya di antara ucapan warisan para nabi terdahulu yang masih diketahui oleh manusia adalah apabila kamu sudah tidak punya malu, lakukan sekehendakmu. Ini bukan menyuruh melakukan semua perbuatan buruk hanya karena tidak punya rasa malu. Tapi ini celaan. Tapi ini ancaman. Kalau kamu tidak punya malu, lalu berakibat melakukan semua yang dikehendakinya walaupun itu buruk, azab Allah siap menanti.
hukuman dari Allah, dunia, apalagi alam kubur, terlebih di akhirat, harus siap-siap diterima oleh orang tersebut. Dari sinilah, karena malu itu warisan para nabi terdahulu, seluruh nabi memiliki sifat malu seperti ini. Karena itulah maka tak heran apabila malu ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan salah satu di antara cabang keimanan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha 'anit tariq wal haya' syu'batun minal iman." Sesungguhnya iman ini memiliki 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi, yang paling luhur adalah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan cabang yang terendah membuang gangguan dari jalan yang bisa mengganggu orang ketika lewat apapun itu bentuknya, baik yang berbahaya seperti mungkin ada botol-botol pecah, ada duri-duri, ada kerikil-kerikil tajam, ataupun enggak membahayakan tapi mengganggu seperti ada sampah, ada kotoran binatang, disingkirkan. Itu cabang dari keimanan. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu salah satu di antara cabang keimanan. Nah, agungnya rasa malu terlihat dari hadis ini. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan banyaknya cabang keimanan dan mengambil salah satu contoh dari setiap amalan yang dilakukan oleh badan kita, mewakili masing-masing unsur dalam tubuh kita sebagai wujud keimanan. Pertama, amalan lisan, terambil dari kata fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi dari ucapan lisan, dari perbuatan lisan, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Terus imatatul adza anit tariq, membuang gangguan-gangguan dari jalan, itu mewakili perbuatan anggota badan. Dan malu merupakan salah satu di antara cabang keimanan, karena malu adalah amalan hati, mewakili seluruh amalan hati yang lainnya. Disebutlah rasa malu yang mewakili amalan hati yang lainnya. Karena itulah maka terlihat betapa agungnya sifat malu dari hadis ini. Karena itu ketika Nabi SAW lewat, ada dua orang, adik dengan kakak. Kakaknya ini sedang menasihati adiknya karena adiknya sangat-sangat pemalu. Dinasihati, jangan begitu, harus berani dan seterusnya. Mendengar itu Nabi SAW menyatakan, da'hu fa innal haya minal iman. Biarkan dia dengan rasa malunya, karena malu adalah salah satu cabang di antara cabang-cabang keimanan. Nah, malu ini yang membuat orang tidak berani melakukan perbuatan buruk. Karena malu apabila orang tahu kita berbuat buruk. Coba, profesi yang memalukan, gak ingin diketahui oleh orang. Seperti kalau seseorang mencopet, seseorang mencuri, seseorang menipu, seseorang tukang mabok, tukang judi, dan seterusnya. Seseorang tukang zina umpamanya, diketahui. Malu apa tidak? Malu. Salah satu pencegah kenapa kita tidak berani melakukan semua yang Allah haramkan, itu karena adanya rasa malu dalam hati kita. Sesuatu yang menyebabkan kenapa kita melaksanakan perintah Allah, setiap sholat kita ke masjid, setiap Ramadan kita saum. Kalau kita sudah sampai nisab dan haul dari harta kita, kita keluarkan zakatnya. Kenapa kita lakukan? Karena malu. Karena kepada siapa? Kepada banyak pihak. Kepada
kepada Allah, kepada sesama orang beriman. Malu kita sudah diciptakan oleh Allah, diberi beragam kenikmatan oleh Allah, beri kesehatan, diberi rizki, diberi segala macam yang kita butuhkan. Lalu pas Allah memerintahkan sholat, kita nggak sholat. Apa nggak tahu malu tuh orang? Maka kita sholat karena malu kepada Allah Azza wa Jalla, malu kepada sesama orang yang beriman dan seterusnya. Sampai kenapa orang itu ngaku Islam tapi tak pernah kelihatan ke masjid, nggak punya malu tak? Ngaku Islam tak pernah sholat, tak pernah berjamaah di masjid, padahal itu diwajibkan oleh syariat Islam, oleh Allah yang menciptakan, memberi nikmat dan kehidupan kepada kita. Malulah kita. Karena itulah maka berkata Rasul SAW, al-haya'u khairun kulluh. Malu itu semuanya baik. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan apa-apa kecuali hanya mendatangkan kebaikan semata-mata. Karena itulah maka wajib bagi kita semuanya merasa malu, sebab apabila seseorang sudah hilang rasa malunya, maka hilang juga pengerem untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Ini yang dimaksud oleh ucapan para nabi, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara perkara yang diketahui oleh manusia dari perkataan nabi-nabi terdahulu adalah kalau kamu sudah tidak merasa malu, kamu akan melakukan apa saja yang kamu kehendaki, termasuk melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Yuk pupuk rasa malu kita kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada sama manusia, karena malu ini merupakan sifat yang sangat agung dan menjadi pengerem bagi kita dari melakukan keburukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sedang Jumat yang Allah muliakan, walaupun tadi dijelaskan malu ini baik, mulia, agung, dan terpuji orang yang memilikinya, tapi bila salah penempatan, berubahlah malu itu menjadi malu yang tercela. Semua kebaikan bila salah penggunaan itu bisa berakibat buruk. Ilmu agama itu baik. Berpahala orang yang mempelajarinya, mengajarkannya, mengamalkannya. Tapi ketika disalahgunakan untuk kepentingan dunia, untuk menipu orang, membodohi orang, maka bisa berubah menjadi tercela. Bukan karena hakikat dari ilmunya, tapi karena keburukan niat dari orang yang memilikinya. Malu juga begitu. Pada asalnya malu itu baik. Ketika salah penerapan menjadi buruk. Bagaimana contohnya? Malu yang menghalangi kebaikan atau yang mendorong orang untuk berbuat buruk. Contohnya umpamanya seorang perempuan yang terbiasa membuka aurat. Pas disuruh untuk menutup aurat pakai jilbab, dia bilang, malu kayak nenek-nenek. Padahal menutup aurat kewajiban dan kebaikan. Tapi dia malu karena tidak dianggap tidak modis. Tidak
mengikuti perkembangan zaman, tidak modern dan seterusnya karena salah konsep. Karena salah pola pikir, karena salah prinsip. Lalu akhirnya dia lebih suka, lebih pede dengan membuka aurat, memamerkan kecantikannya dan keseksiannya. Ini malu yang tercela. Malu kalau kamu ke masjid suka dianggap aneh. Biasanya enggak ke masjid, lalu ke masjid malu. Ini malu yang tercela karena menghalangi orang dari kebaikan. Malu kalau ikut ke pengajian mah. Biasanya tukang mabok, biasa tukang judi, tukang main catur. Ini malah ke masjid, malu orang-orang melihat. Ini malu yang tercela, malu yang menghalangi dari kebaikan. Termasuk malu yang mendorong, memotivasi untuk berbuat keburukan. Contoh, gaul dengan kawan-kawan yang salah. Ketika kawan-kawan mabok, kita ditawari, malu kalau harus menolak, nggak gaul. Disebutnya bukan lelaki sejati, kayak banci kalau nggak mabuk, kalau nggak ngerokok, kalau nggak ngobat. Akhirnya karena tidak ingin dicela oleh kawan-kawannya, dia pun berani untuk melakukan apa yang diberikan oleh kawannya. Akhirnya dia ikut mabok, ikut judi, ikut ngerokok, ikut mengkonsumsi narkoba. Karena kalau tidak, malu disebut tidak gaul, tidak modern. Ini malu yang tercela. Karena malu tersebut mendorong pelakunya untuk melakukan keburukan. Salah dalam penempatan malu. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya memberikan nasihat. Datang 3 orang. Yang pertama, dia masuk melangkahi orang-orang mencari tempat kosong dan begitu ada maka dia duduk di sana. Yang kedua, ada orang yang kalau melangkah masuk itu malu dilihat orang, akhirnya dia duduk di paling belakang. Tapi masih hadir. Yang ketiga, orang datang begitu melihat ada halaqah, ada perkumpulan pengajian, dia pulang lagi. Setelah selesai ngaji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang yang tadi datang? Adapun orang yang datang kemudian dia masuk mencari celah yang kosong, dia datang kepada Allah, Allah menyambutnya dengan sukacita. Adapun orang yang kedua, dia malu untuk masuk lalu duduk di belakang, Allah pun malu kepada dia. Adapun yang ketiga, dia datang kemudian berpaling dari majlis Allah Azza wa Jalla, Allah pun akan berpaling juga dari dia. Lihat, al-jaza'u min jinsil amal. Sikap, respon, balasan dari Allah sesuai dengan jenis amalan manusia. Oleh karena itulah maka jadikan rasa malu yang merupakan anugerah dari Allah sebagai malu yang terpuji, malu yang menghalangi kita dari keburukan, dan malu yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. InsyaAllah dengan cara ini kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha hayyun sittirun yuhibbul haya was-sitr. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Penutup, dan Allah sangat mencintai orang yang memiliki sifat malu dan sifat penutup ini. Semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba yang dicintai olehnya, lahir batin dunia akhirat, dan mengumpulkan kita di surganya kelak yang penuh kenikmatan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ij'alna li alaika dhakirin wa li nu'amaika syakirin wa 'ala qada'ika wa bala'ika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa minal harami ma'sumin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal 'azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Fa aqimus shalah. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.